Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini di bulan Ramadan yang berkah ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda soleh-solehah yang disayang Allah, hari ini bersama Ibu Rina kita akan belajar tentang sunah-sunah ketika berpuasa. Langsung saja kita simak materinya. Ananda soleh-solehah, banyak sekali sunah-sunah dalam berpuasa. Nah, di sini diantaranya ada 6 sunah yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Di sini siapa yang tadi pagi makan sahur? Bagus ya. Nah, jadi kalian apabila tadi makan sahur telah melaksanakan salah satu dari sunnah berpuasa. Di sini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan demikian karena di dalam sahur terdapat keberkahan, sehingga sahur ini hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan minum seteguk air. Selain itu, makan sahur juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ananda soleh-solehah, selain itu, ketika kita melaksanakan sahur, lebih baiknya itu di akhir waktu, bukan di awal waktu. Maksudnya, bukan jam 1, jam 2, atau tengah malam kita melaksanakan sahur, tapi lebih baik di akhir-akhir menjelang subuh, menjelang batas akhir sahur, kita melaksanakan makan sahur. Semisal 30 menit sebelum azan, seperti jam 4 kalau waktu sekarang gitu ya. Nah, itu waktu terbaik untuk melaksanakan sahur. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib, dan beliau tidak menunggu hingga sholat maghrib selesai. Nah, inilah yang harus kita contoh ya. Jadi ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung bergegas untuk berbuka puasa. Jangan dinanti-nanti, jangan menunggu sholat selesai. Batalkan dulu puasa kita, baru kita sholat. Nah, baik, yang ketiga, berbuka dengan kurma atau dengan seteguk air, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Nah, kita contoh ya. Jadi kalau nggak sama kurma, dengan seteguk air. Atau bisa juga apabila kurma nggak ada, misal air putih nggak ada, bisa juga dengan yang manis-manis sesuai dengan anjuran para ulama. Nah,
Di antara ulama menjelaskan bahwa dengan makan yang manis-manis itu bisa memulihkan kekuatan kita. Dan ketika kita minum air putih itu bisa mensucikan diri kita. Kemudian sayang, sunnah yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Jadi jangan langsung minum, makan, selesai. Enggak. Tapi kita berdoa dulu, karena ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Kan ada poin kedua, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkannya doa. Kita berdoa dulu sebelum berbuka. Syaratnya kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita minum air, kemudian kita berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau zahabat dhauma'u wa batalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Boleh kalau mau baca dua-duanya juga, atau salah satu juga boleh. Yang penting kita berdoa. Kemudian yang kelima adalah memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Wah, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang keenam, lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan. Maksudnya berderma apa? Bersedekah, memberi ya, memberikan orang, memberi infak, sedekah kepada orang yang miskin, kepada anak yatim piatu, memberikan sebagian dari rezeki kita. Kemudian beribadah di bulan Ramadan, membaca Quran, sholat, zikir, i'tikaf, menolong orang tua, berkata jujur. Pokoknya setiap hal kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya berlipat-lipat ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan Nabi SAW lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan i'tikaf ya. Masya Allah. Pokoknya di bulan Ramadan ini saatnya kita melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, agar posisi kita di hadapan Allah itu semakin tinggi, derajat kita semakin tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana solihah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pagi hari ini. Ingat satu hal, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu adalah tempat di mana kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala, agar kita semuanya bisa mencapai derajat takwa, sehingga kita bisa menempati surga tertingginya Allah, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.